Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan yang ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat oleh Bapa kita itu. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Masiah, hati kami penuh rasa syukur atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara, pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari Matius 16 ayat 19 yang berbunyi demikian. Dan aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Dan apapun yang kamu ikat di bumi akan diikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Saudaraku, kita bicara tentang masalah ikat mengikat. Ini banyak hal manusia di dunia ini terikat dengan berbagai hal yang tidak baik. Tapi ada juga yang terikat dengan hal yang sangat baik. Pada kesempatan ini saya berikan temanya, apa yang kau ikat di hidupmu. Setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda, tetapi jika kita sudah hidup dalam Yesua, maka tentunya kita terikat dengan karakter atau sifat daripada Tuhan Yesus itu. Bicara tentang ikat, artinya berpegang teguh, berfokus utama pada yang dia pegang, selalu bersandar, punya patokan hidup, dan pengendalian hidup di dalam dirinya. Jadi itu artinya ikat atau pegang teguh, fokus utama, selalu bersandar, menjadi patokan hidupnya yang mengendalikan hidupnya. Saudaraku, kalau kita perhatikan tadi ditegaskan, aku memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Jadi ketika Adam dan Hawa di Taman Eden tidak bisa berpegang teguh kepada firman Yahweh, maka mereka mulai terikat kepada perkataan iblis. Makan buah pohon yang di tengah taman, kau tidak akan mati, tetapi kau sama seperti Yahweh. Mereka pegang, yaitu teguh perkataan iblis, bukan pegang teguh perkataan daripada Yahweh itu sendiri, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Maka pada kesempatan ini, apa yang perlu kita ikat di dalam hidup kita? Sebagaimana tema tadi yang saya berikan, apa yang kau ikat dalam hidupmu? Yang perlu kita ikat dalam hidup kita, yang pertama-tama adalah firman Yahweh. Ya, di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi dia yang merenungkan Taurat Yahweh siang dan malam. Jadi yang direnungkan hanya Taurat Yahweh siang dan malam. Dan apa yang dikerjakan berhasil. Dan di dalam Mazmur 119 ayat 72 dikatakan, Tauratmu lebih baik bagiku daripada ribuan keping emas dan perak. Di dalam ayat 127 dikatakan bahwa aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas murni. Zaman sekarang orang lebih mencintai emas daripada firman Yahweh. Orang lebih cinta pekerjaannya daripada bersekutu dengan Yahweh, daripada baca firman. Orang lebih cinta pegang handphone daripada doa dan baca firman. Itu sudah keliru. Jadi yang harusnya
mengikat, yang kita ikat dalam diri kita setiap hari adalah firman Yahweh. Kita tidak akan melakukan aktivitas yang lain sebelum kita berdoa dan membaca firman Yahweh, karena itu sudah menjadi ikatan kebutuhan. Yang fokus utama kita bersandar kepada firman Yahweh. Patokan hidup kita adalah firman Yahweh. Yang mengendalikan hidup kita adalah firman Yahweh. Maka kita harus benar-benar bersekutu tadi. Lebih baik bagiku, ya dikatakan tadi, Tauratmu lebih baik bagiku daripada ribuan keping emas dan perak. Aku mencintai perintahmu lebih daripada emas. Jadi tolong, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, semakin banyaklah baca firman, renungkan, berpegang teguh kepada firman. Itulah yang mengikat hidup kita, yaitu firman Yahweh. Yang kedua, apa yang mengikat hidup kita, yaitu apa yang perlu kita ikat dalam hidup kita? Takut hanya pada Yahweh. Sekali lagi, takut hanya pada Yahweh. Kita ingat dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai dengan 18, bagaimana Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan kepada Sadrak, Mesak, Abednego untuk menyembah patung yang didirikan. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, ada Yahweh Elohim yang menolong kami. Ya Raja, tapi seandainya pun Yahweh tidak nolong kami, kami tidak mau menyembah patung yang engkau dirikan itu. Jadi yang perlu kita ikat dalam diri kita hanya takut pada Yahweh. Engkau tidak perlu takut sama kematian. Engkau tidak perlu takut pada kebutuhan sehari-hari. Itu alamat takut yang salah. Harusnya engkau ikat di dalam dirimu hanya takut kepada Yahweh. Siapapun yang mengancam engkau tidak perlu takut. Sebagaimana kita ingat Stefanus ketika dilarang oleh ahli Taurat untuk memberitakan Injil, dia tidak takut mati. Dia siap mati karena memberitakan Injil. Karena fokus Stefanus hanya takut kepada Yahweh. Sadrak, Mesak, Abednego pun hanya takut kepada Yahweh. Sekalipun mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dipanaskan 7 kali, mereka tidak takut pada kematian. Hanya takut pada Yahweh. Jadi fokus dirimu di akhir zaman ini, fokuskan dirimu hanya takut pada Yahweh. Ikat dirimu takut kepada Yahweh. Yang ketiga, yaitu apa yang perlu kau ikat dalam dirimu? Iman yang teguh pada Tuhan Yesus. Sekali lagi, iman yang teguh pada Tuhan Yesus. Artinya siap mati. Saya sudah singgung tadi seperti Stefanus. Dalam Matius 16 ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, jika seseorang yang ingin ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang berkeinginan untuk menyelamatkan jiwanya, dia akan membinasakannya. Tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Jadi kita lihat di sini, iman yang teguh kepada Yesus siap mati karena mengikut Tuhan Yesus. Tapi di akhir zaman ini ada banyak orang imannya goyah. Demi jabatan dia tinggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Demi kekasih nikah dengan beda agama dia tinggalkan imannya kepada Tuhan Yesus. Ini namanya dia mengikatkan dirinya kepada hanya kebutuhan yang memuaskan hawa nafsunya, dagingnya. Jika imanmu teguh kepada Tuhan Yesus, maka kapanpun Tuhan Yesus datang kedua kalinya, engkau tidak perlu takut. Sebab apa? Ada jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kalau kita gara-gara mengikut Tuhan Yesus tadi kita dibunuh, dijamin kita masuk surga. Karena ditegaskan tadi,
Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Jadi yang terikat adalah iman kepada Tuhan Yesus, tidak menyangkal Tuhan Yesus, apapun ancamannya, bahkan siap mati seperti Stefanus tadi. Yang berikutnya, apa yang perlu kita ikat di dalam diri kita setiap saat, yaitu hidup dalam Roh Kudus. Nah, hidup di dalam Roh Kudus ini bukan pada saat ibadah saja, tapi setiap waktu. Hidup dalam Roh Kudus itu artinya hidup dalam buah-buah Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 3. Hidup di dalam buah-buah kasih di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Dan juga hidup dalam Roh Kudus itu yaitu mengampuni selalu mengampuni 70 kali 7. Itu dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 22. Bagaimana Petrus berkata, berapa kali kami harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami? 7 kalikah tidak? Kata Tuhan Yesus, 70 kali 7. Artinya 490 kali, sementara 1 tahun cuma 365 hari. Jadi ikatlah kasih di dalam dirimu, di dalam kasih itu ada pengampunan. Dan selalu engkau merasakan kemerdekaan. Jadi jika kita hidup dalam Roh Kudus kita merdeka. 1 Korintus 3:17. Tuhan itu roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kata merdeka di sini tidak ada intimidasi. Banyak orang sekarang takut kena virus, takut di sana, takut di sini. Itu bukan orang merdeka. Harusnya kalau ada Roh Kudus di dalam dirimu, dimanapun engkau berada, engkau selalu merdeka, sebab engkau mengikat Roh Kudus dalam dirimu, memberikan kemerdekaan, ketenangan, kedamaian, ada sukacita. Jadi kalau engkau berkata, saya punya Roh Kudus, tapi selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, saya perlu pertanyakan, kau bukan mengikat dirimu pada Roh Kudus, tapi mengikatkan dirimu kepada roh-roh jahat atau roh iblis. Sebab Roh Kudus tidak pernah memberikan ketakutan, Roh Kudus tidak pernah memberikan kecemasan, kebimbangan, tapi itu semua pekerjaan daripada iblis. Maka jangan sampai engkau mengikat dirimu dengan pekerjaan roh iblis. Karena tadi di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Jadi biar kita mengikat diri kita setiap saat, kapanpun, keadaan apapun, kita merasakan merdeka. Bukan karena keadaannya baik baru merdeka. Seperti Paulus dan Silas dalam penjara. Sekalipun mereka tubuhnya sudah betul-betul rusak disiksa, kakinya dipasung. Tapi dalam keadaan demikian, mereka masih bisa bernyanyi dan berdoa. Karena apa? Merdeka hatinya. Yang dia ikat dalam dirinya adalah Roh Kudus. Tadi saya sudah jelaskan, di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di akhir zaman ini ada banyak orang tidak merdeka. Secara fisik, secara tubuh dia bebas ke sana kemari, tapi pikirannya terpenjara, hatinya terpenjara. Itu keliru. Harusnya kalau engkau mengikat dirimu dengan Roh Kudus, menyatu dengan Roh Kudus, bersandar dengan Roh Kudus, berpatokan dengan Roh Kudus, dimanapun engkau berada, engkau selalu merasakan kemerdekaan. Yang berikutnya, jika engkau betul-betul sudah hidup dalam Tuhan Yesus, engkau mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budimu. Mengasihi Yahweh itu dalam Matius 22 ayat 37-38. Jadi kalau engkau bangun pagi tidak doa, tidak baca firman, itu berarti engkau tidak mengasihi Yahweh. Engkau makan setiap hari, punya uang, tidak punya uang, engkau berusaha supaya engkau bisa makan. Karena engkau mengasihi tubuhmu, engkau cari makan.
Kenapa tidak seperti itu engkau lakukan terhadap Yahweh? Engkau tidak akan pergi keluar, mau sekolah, mau kuliah, mau bekerja, berusaha, sebelum engkau doa dan baca firman. Karena engkau mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, dan segenap akal budimu. Dan apalagi yang perlu kita ikat dalam diri kita, mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Matius 22 ayat 9. Jadi kalau kita katakan kita mengasihi sebagai seorang suami, mengasihi istri dan anak, tapi tidak bisa memberikan makan dan minum kepada istri dan anak, itu sama dengan pembohong. Begitu juga para istri, jika engkau mengatakan saya tunduk pada suami, tapi selalu engkau memberontak kepada suamimu, itu bukan mengasihi. Juga banyak anak-anak memberontak kepada orang tua, harus engkau hormati orang tuamu, itu tandanya engkau mengasihi. Jadi kita sebagai orang tua pun bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, bukan hanya bisa melahirkan anak, tapi tidak bertanggung jawab. Itu keliru. Jadi biarlah ikat di dalam dirimu firman Yahweh, hanya takut kepada Yahweh, iman yang teguh, hidup dalam Roh Kudus, mengasihi Yahweh, mengasihi sesama. Maka jika engkau mengikat itu di dalam dirimu, kapanpun engkau mati, kapanpun Tuhan Yesus datang, engkau tidak perlu takut. Dijamin pasti masuk surga, seperti Tuhan Yesus tadi mengatakan, apa yang kau ikat di bumi akan diikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Biar melalui firman ini kita semakin sungguh-sungguh mengikatkan diri kita kepada hal yang benar selama kita hidup di dunia. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur Engkau kembali mengingatkan kami, agar kami mengikatkan diri kami kepada firman-Mu, kepada Roh Kudus, kepada janji-Mu, sehingga dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami. Kami mengikatkan diri kepada hal yang benar sesuai dengan firman-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati seluruh gereja-Mu. Pakai untuk bersaksi memberitakan firman-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.